Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi kemudian berbagi tentang definisi dan notasi faktorial. Nah, apa itu faktorial? Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, Pak Eri langsung mulai saja. Ya, definisi dan notasi faktorial. Untuk suatu n bilangan asli, sekali lagi n bilangan asli, n tanda seru ini, ya ini adalah n faktorial artinya dibaca n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya kali dalam kurung n min 1 dikali n. Nah ini maksudnya n faktorial. Hal yang perlu diketahui, kalian perlu catat baik-baik adalah 0 faktorial itu adalah 1, ini berdasarkan hasil percobaan dan kesepakatan bersama. Kemudian 1 faktorial itu adalah 1, hasil dari kesepakatan. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, sama dengan 2. Artinya bilangannya mengecil. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, ini 6 kali 1, 6. 4 faktorial sama seperti itu, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Nah, secara umum, faktorial itu dapat ditulis sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali dalam kurung N-1 faktorial. Sekali lagi, N faktorial sama dengan N kali dalam kurung N-1 faktorial. Baik, untuk memaksimalkan pemahaman kalian, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari, yang pertama adalah 6 faktorial, yang kedua adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial, kemudian yang ketiga 5 faktorial per 3 faktorial, yaitu 8 faktorial per 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Baik, kita selesaikan yang pertama. Yang pertama adalah, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan 6 faktorial? Berapa? Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Silakan dioperasikan, hasilnya adalah 720. Yang berikutnya adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial. Sama caranya, tidak berbeda. Yaitu 4 faktorial ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kali 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Silakan selesaikan dulu satu-satu. Yang dalam kurung ini 12 kali 2 kali 1, 24, kemudian 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Jadi 24 kali 6 adalah 144. Yang berikutnya dalam bentuk pembagian. Bagaimana kalau 5 faktorial per 3 faktorial? Ya, sama saja. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bagian bawahnya adalah 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 120 dibagi 6. Hasilnya adalah 20. Nah, bentuk pembagian ini juga bisa disederhanakan sebagai berikut. Kita bisa coret, hilangkan 3 faktorial dengan 3 faktorial bagian atas dan bawahnya. Yang tersisa adalah 5 dikalikan 4. Hasilnya adalah 20. Bagaimana dengan 8 faktorial per 7 faktorial ditambah 6 faktorial? Nah, ini sama saja, kita pecah dulu. 8 kali 7 dan seterusnya per, dan di bagian kiri adalah 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ditambah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah bentuk dari 6 faktorialnya. Nah, bagian ini jangan dicoret begitu saja, karena bentuk A per B ditambah C itu tidak bisa disederhanakan begitu saja. Artinya, kita harus kalikan satu-satu untuk mendapatkan bentuk utamanya. Bagian atasnya, pembilangnya jika dikalikan akan menghasilkan 40.320, kemudian bagian bawahnya, yang bagian 7 faktorial akan menghasilkan 5.040, ditambah bagian 6 faktorial akan menghasilkan 720. Nah, setelah dibagi, hasilnya adalah 7.
Jadi sekali lagi, jangan tergesa-gesa, perhatikan dengan baik-baik proses penyelesaiannya. Kita lanjut ke bentuk yang lain, contoh soal berikutnya. Nyatakan bentuk berikut dalam notasi faktorial. Jadi, yang pertama adalah 4 faktorial kali dalam kurung 5 kali 6. Yang kedua, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kemudian yang terakhir adalah K dalam kurung K-1 dalam kurung K-2 sama dengan. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ketiga soal ini, mengubahnya dalam notasi faktorial? Soal yang pertama, apabila dikalikan, bisa saja menjadi bilangan biasa dia, bilangan asli. Yang kedua juga. Nah, untuk menyelesaikan yang pertama, ingat 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 bagian yang di kanannya, kemudian kali 6. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat ini apa? Ya, kalau kita balik dari awal, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6 faktorial. Yang berikutnya 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ya, kalau kita kalikan biasa ini kan menjadi bilangan biasa, bilangan asli dia. Bukan menjadi bentuk faktorial. Bagaimana caranya untuk mengubah ke bentuk faktorialnya? Ya, seperti ini. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini kan ya. Setelah 5 apa? Kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah bentuk dari 4 faktorial, kemudian dibagi juga 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial juga artinya sama dengan ini. Nah, maka dari itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 inilah 8 faktorial per yang bagian bawahnya inilah 4 faktorial. Jadi 8 faktorial per 4 faktorial adalah bentuk yang ini. Sama saja. Karena pertanyaannya diminta untuk mengubah ke bentuk faktorial. Yang berikutnya, ya, K dalam kurung K-1 dalam kurung K-2. Sama aja dengan bentuk yang di atasnya. Yaitu kali K-3 faktorial, K-3 faktorial. Ini sama dengan mengalihkan 1. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Kita akan peroleh bentuknya menjadi K faktorial per K-3 faktorial. Nah, ini bentuk faktorialnya. Kita coba soal yang berbeda. Nah, ini lumayan ribet. Yang ditanya adalah nilai N jika N faktorial sama dengan 56 dalam kurung N-2 faktorial. Jadi, kita coba selesaikan bersama-sama. Nah, bentuk ini, N faktorial sama dengan 56 dalam kurung N-2 faktorial adalah, misalkan ya, A sama dengan B kali C. Maka B sama dengan, ya, tepat sekali. A dibagi C, artinya N faktorial dibagi N-2 faktorial, sama dengan 56. Udah? Ngerti? Ya. Nah, sekarang N faktorial kita pecah, sampai bentuknya menjadi yang bentuk di bawah. Menjadi N-2. Ingat, N faktorial itu adalah N dalam kurung N-1, dalam kurung N-2, dalam kurung N-3, seterusnya. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan penyebut yang di bawahnya. Otomatis N dalam kurung N-1 dalam kurung N-2 faktorial per N-2 faktorial sama dengan 56. Nah, yang bagian ini kita bisa sederhanakan. Coret-coret. Ya, bisa bagian kirinya. N kali N adalah N kuadrat. N kali min 1 adalah min N sama dengan 56. Kita ubah posisinya 56 dibawa ke kiri menjadi N kuadrat min N min 56 sama dengan 0. Masih ingat materi matematika kelas 7 di SMP? Kalau tidak salah, kemudian kelas 10 di SMA. Bagaimana cara memfaktorkannya? Ya, tepat sekali. Jadi, cari dua bilangan, kalikan menghasilkan min 56, itu adalah min 8 kali 7, adalah min 56. Dijumlahkan, hasilnya adalah min N, min 1. Jadi, min 8 ditambah 7 adalah min 1. Ya, tepat sekali bilangannya. Nah, N-8 sama dengan 0, kita ubah ke kanan, jadi 8, kemudian L plus 7 sama dengan 0, kita geser ke 7-nya kanan menjadi min 7. Jadi, nilai N yang memenuhi bentuk tersebut adalah N sama dengan 8 atau N sama dengan min 7. Nah, latihan soal ini
Bagian A, B, dan C kita akan selesaikan bersama besok pada saat pembelajaran daring. Ya, silahkan sekali lagi gunakan video ini secara maksimal, mohon ditonton. Kemudian pastikan kalian paham step by step bagaimana prosesnya. Kemudian jangan lupa lakukan pengabsenan tepat pada waktunya. Dan mari kita selesaikan bersama permasalahan ini di grup WhatsApp nanti. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir di tengah pandemi COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatan Anda, kemudian lakukan hal-hal yang positif untuk diri Anda. Terima kasih.